et unam sanctam Catholicam, et apostolicam ecclesiam. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Salve fratres, Dominus nobiscum. Selamat datang di APKAT Apologetika Katolik bersama kami Komsos CR Maju. Kepada gereja di Galatia, Santo Paulus pernah mengajukan pertanyaan seperti ini. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mengenai pertanyaan Santo Paulus tersebut, Santo Yohanes Chrysostomus di dalam tulisan homilinya atas surat Galatia berkata, "Jadi, setelah memberikan luka yang dalam kepada mereka, dia menuangkan dorongan ini seperti minyak dan menunjukkan bahwa kata-katanya bukanlah kata-kata kebencian atau permusuhan. Dia mengingatkan mereka akan kasih yang telah mereka tunjukkan kepadanya, mencampur pembelaan dirinya dengan pujian." Santo Yohanes Chrysostomus hendak menerangkan konteks dari pertanyaan Santo Paulus tersebut, bahwa pertanyaan tersebut tak lain sebuah klarifikasi atas pelayanan Sang Rasul di tengah-tengah mentalitas Yudaisme yang kuat, yang mana pelayanan Santo Paulus yang misalnya membongkar mentalitas Yudaisme yang masih terpaku pada upacara-upacara lahiria belaka, itu sama sekali bukanlah sikap mengutarakan kebencian personal terhadap orang-orang Yahudi, melainkan sebagai murni tindakan kasih dalam pewartaan kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudariku seiman, rupanya pertanyaan Santo Paulus tersebut perlu diajukan kembali secara lantang oleh Romo Patris Allegro. Lantas mengapa Romo Patris perlu mengajukan kembali pertanyaan ini? Let's check it out. Seperti yang telah beredar di sosmed kita bahwa beberapa pekan lalu media platform kekatolikan Indonesia dikejutkan dengan berita pelaporan terhadap Romo kita, Patris Allegro, oleh sekelompok orang dari suatu ormas tertentu. Ada oknum yang mengatasnamakan NTT Bersatu atau menggunakan ormas NTT Bersatu melaporkan Romo Patris Allegro ke Polda NTT. Satu ormas yang menyebut diri ormas NTT yang pergi menghadap di Polda membuat satu laporan tentang postingan dari Romo Patris Allegro. Patris dilaporkan oleh ormas NTT Bersatu, ya, dengan dalil penistaan agama. Dari kesaksian yang disampaikan oleh saudara-saudara seiman Katolik tadi, kita dapat tahu bahwa Romo kita ini memang dilaporkan oleh sebuah ormas. Apalagi dikatakan dalil atau alasan mereka melaporkan Romo ialah karena menista agama. Sebenarnya sebelum Romo Patris kita dilapor, beliau telah mengalami berbagai macam serangan, framingan, dan umpatan yang selalu tidak adil, bersifat strawman fallacy, dan bahkan menjurus kehinaan dan tuduhan ad hominem. Saya mau mengajak kita membahas channel-channel atau akun-akun di sosial media yang sekarang menyerang Patris Allegro. Bukan lagi menyerang sistem pemikiran, tapi menyerang pribadi tertentu. Nah, terima kasih saudara pembenci. Nah, berkaitan dengan serangan atau framingan strawman fallacy terhadap Romo Patris, kami APKAT tertarik untuk menanggapi dua serangan berikut. Itu pertama, serangan yang menuduh Romo sebagai bertentangan, tidak sesuai atau bahkan melawan Konsili Vatikan II. Pernyataan daripada Konsili Vatikan II, maka saya menyimpulkan tampaknya Romo Patris Allegro adalah sebuah gerakan yang melawan Vatikan II. Fitnahan ini cukup mudah dibantah. Biarkanlah kelompok yang anti Konsili Vatikan II sendiri yang menjawab fitnahan itu. Berikut pandangan dari perwakilan kelompok anti Konsili Vatikan II tentang sikap atau posisi Romo Patris. Dalam video tersebut, Romo Patris Allegro menempatkan dirinya sebagai pengacara Konsili Vatikan II. Apapun yang ada dalam dokumen Konsili Vatikan II baginya adalah benar atau harus dibenarkan. Sementara semua tuduhan terhadap Konsili Vatikan II harus dimentahkan dengan cara apapun.
termasuk dengan menyembunyikan fakta atau menggiring opini. Masalahnya, apakah pembelaan sang pengacara cukup untuk membuktikan kliennya tidak bersalah? Ketika kelompok anti Konsili Vatikan II sendiri menyebut Romo sebagai pengacaranya Konsili Vatikan II, itu telah membantah secara telak tuduhan bahwa Romo Patris melawan Konsili Vatikan II. Namun perwakilan dari kelompok anti Konsili Vatikan II ini, yakni channel Crusader Network, seringkali juga menuntut permintaan dan keinginan yang inkonsisten dan membingungkan terhadap Romo Patris dan juga terhadap Konsili Vatikan II. Misalnya pada videonya berikut, si anti Konsili Vatikan II ini menuntut agar dokumen Konsili Vatikan II perlu menyatakan kekurangan agama-agama lain secara terang-terangan dan terus terang. Disinilah kekeliruan dari dokumen Konsili Vatikan II yang tidak mau berterus terang menyatakan bahwa di samping memiliki sebagian kebenaran, agama lain juga memiliki kekeliruan yang merusak. Akibatnya, pernyataan adanya sebagian kebenaran dalam agama-agama lain pada dokumen Konsili Vatikan II sekarang ditafsirkan secara positif sebagai adanya kesempatan bagi agama-agama tersebut untuk dapat menjadi jalan menuju kepada Tuhan. Namun, anehnya justru ketika Romo Patris hendak menyatakan kebenaran objektif tentang kekurangan Protestantisme secara terus terang dan tegas, si Crusader Network malah berkata seperti ini. Apa yang dilakukan Romo Patris Allegro mengingatkan kita pada perkataan Tuhan di Injil. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Matius bab 7 ayat 3 hingga 5. Itu semua adalah buah-buah dari Konsili Vatikan II yang bermasalah. Itulah balok di mata yang perlu dikeluarkan sebelum kita berbicara tentang kekurangan dan kesalahan di gereja-gereja Protestan untuk menyadarkan mereka. Ini menandakan betapa labil dan inkonsistensinya pemikiran dan prinsip dari Crusader Network itu. Selanjutnya kedua, serangan yang tak kalah kejinya yang menuduh Romo sebagai berikut. Bagi Mas Romo Baginda Patris Allegro, si kumis penyembah berhala yang otaknya tak jelas ini, yang pengecut dan pecungnya luar biasa, ngoceh terus, hampir terus, bombardir terus, tidak jelas, tapi begitu ditantang untuk mempertanggungjawabkan semua ocehan-ocehan, membela iman penyembahan berhalanya itu di hadapan publik, di dalam sebuah perdebatan formal, mendadak dia menciptakan sejuta alasan. Si bidat dalam cuplikan video, selain menghina pribadi Romo Patris, dengan lantang menyebut Romo kita sebagai penyembah berhala. Dalam hemat kami APKAT, sebagai bagian dari Gereja Kristus Sejati, yakni Gereja Katolik, perkataan si bidat tersebut bukan hanya fitnah, tetapi juga salah sasaran. Harusnya yang ia sebut dengan lantang sebagai penyembah berhala bukanlah Romo Patris, melainkan teladan bidatnya sendiri, yakni John Calvin. Mengapa? Umumnya, ayat yang seringkali digunakan oleh para bidat Protestan dari aliran manapun sebagai dasar pembuktian larangan penyembahan berhala adalah Keluaran 20 ayat 3. Terkait ayat ini, Charles Hodge yang adalah seorang teolog Protestan Amerika yang sangat berpengaruh dan dikenal sebagai pemimpin aliran Princeton dalam teologi Reform Calvinis, memberikan komentarnya bahwa ayat ini berisikan larangan agar orang Kristen jangan atau tidak boleh memiliki ilah lain selain Yahweh, Tuhan Allah dalam Alkitab, sekaligus melarang adanya penyembahan berhala kepada makhluk lain. Maka, bertolak dari komentar ahli tafsir Protestan sendiri, kita dapat simpulkan bahwa penyembahan berhala adalah tindakan meyakini atau menyembah selain Allah yang benar, yakni Yahweh, dalam Perjanjian Lama yang digenapi oleh Perjanjian Baru. Nah, mari kita lihat Allah seperti apa yang diyakini dan diberitakan dalam Perjanjian Baru oleh para Rasul Kristus sendiri. Pemimpin para rasul yakni Santo Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 mewartakan Allah sebagai Dia yang tidak membedakan orang.
Selanjutnya sang rasul bangsa-bangsa pula yakni Santo Paulus dalam 1 Timotius 2 ayat 4 memberitakan Allah yang adalah Dia yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Maka jika ada yang meyakini adanya sosok sesembahan yang berbeda dengan ciri atau sifat Allah seperti yang diberitakan oleh para rasul Kristus ini, secara otomatis adalah penyembah berhala. Dan itulah yang diyakini oleh John Calvin. Bukan hanya meyakini sosok ilah yang berbeda, melainkan juga mewartakan sosok ilah yang memiliki sifat dan citra yang bertentangan dengan Allah yang benar menurut para rasul. Calvin menulis bahwa Allah versinya adalah Allah yang membeda-bedakan manusia, yakni ilah versi Calvin adalah Dia yang menguatkan mereka yang taat agar tidak binasa, dan Dia yang menetapkan mereka yang tidak taat untuk binasa. Sungguh konsep ilah seperti itu amat berlawanan dengan Allah yang benar yang diajarkan para rasul Kristus di dalam kitab suci. Jadi penyembah berhala sejati bukanlah Romo Patris Allegro, melainkan John Calvin dan semua yang menganut ilah keji versinya itu. Sekarang mari kita kembali ke persoalan mengenai pelaporan Romo Patris, dengan kita melihat sudut pandang dari para pelapor itu sendiri. Apa alasan mereka melaporkan Romo kita yang tercinta ini? Dari Forum Ormas NTT Bersatu, di siang hari ini kami datang ke Polda Nusa Tenggara Timur di Subdit Krimsus, Cyber Krimsus, untuk melaporkan secara resmi akun Romo Patris Allegro, di mana di 2 minggu terakhir ini kami melihat kekisruan yang terjadi di media sosial maupun di tengah-tengah masyarakat sudah sangat meresahkan sekali akibat dari pernyataan kontroversi yang disampaikan oleh Romo Patris Allegro, yang dimana bagi kami itu telah masuk pada ranah penistaan terhadap agama. Oleh karena itu di siang hari ini kami telah melakukan pengaduan secara resmi di Cyber Polda NTT untuk nantinya dikaji oleh ahli, di mana memenuhi unsur atau tidaknya nanti kita akan menunggu hasil daripada sepulangnya Bapak Dirkrimsus untuk kita melanjutkan pada tahap BAP. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa narasi-narasi yang disampaikan oleh Romo Patris Allegro ini sangat melukai sekali hati umat Kristiani, khususnya umat Kristen Protestan, di mana dengan narasi-narasi yang mengatakan bahwa umat Kristen Protestan adalah serigala berbulu domba, umat Kristiani tidak layak masuk surga, dan umat Kristiani adalah ajaran yang bertentangan dengan Kristus itu sendiri. Jadi menurut kami ini bagian daripada penistaan agama. Maka ketika kita umat Katolik melihat secara faktual ada kumpulan bidat dalam satu ormas yang tersinggung, marah-marah, dan bahkan melibatkan undang-undang negara oleh karena adanya statement atau narasi-narasi yang kontra dengan eksistensi Protestantisme. Ini secara telak membuktikan betapa palsunya kata-kata dari bidat ahli kultus berikut yang mencoba sekuat tenaga memperlihatkan kuatnya mental orang-orang Protestan dibandingkan dengan orang Katolik. Kelakuan umat Katolik itu seperti umat sebelah yang begitu marah dan meraung-raung kesakitan saat junjungannya dikritisi. Hanya pemuja-pemuja berhala modern yang berperilaku seperti itu. Ini berbeda dengan umat Protestan saat dikritisi pencetus doktrin Protestan seperti Martin Luther atau John Calvin. Umat Protestan tidak terpengaruh dan masa bodoh karena mereka tidak mengikuti pribadi para reformator melainkan ajarannya. Ketika si ahli kultus dengan pede menyombongkan bahwa mereka tidak marah dan tersinggung jika junjungan mereka dihina, justru fakta saat ini menunjukkan kebalikannya yang jauh lebih berbanding terbalik, bahwa ada sekelompok Protestan yang terhimpun dalam suatu ormas merasa terhina dan marah-marah dengan kebenaran dan bukan oleh hinaan atau cacian.
Bahkan ada bidat aliran lain yang turut mengakui bahwa orang-orang Protestan Calvinis marah-marah ketika bidat aliran lain mengkritik atau membahas junjungan mereka. Begini, karena ini Calvin ini. Waduh, saya sebenarnya nih nggak mau utak-utik Calvin ini. Terus kalau kita bicara doktrin Calvinis, kenapa banyak orang marah? Begini. Nah, emang kita nggak berhak membahas Calvinis, Pak? Ya. Sehingga jika si ahli kultus berkata bahwa kelakuan kita umat Katolik seperti kaum sebelah yang selalu marah-marah dan kesakitan ketika junjungan kita dikritisi, kemudian ia menyebut itu sebagai perilaku penyembahan berhala modern, yang mana menurutnya bidat-bidat Protestan sendiri tidak seperti itu, atau biasa saja jika teladan bid'ah mereka dikritisi. Lantas mengapa di saat menanggapi video kami, justru si bidat meraung kesakitan seperti ini? Ketiga, setelah saya buktikan dengan sah berdasarkan data-data yang diberikan oleh channel Komsos sendiri bahwa dasar dari tuduhannya tentang Luther adalah seorang narsistik yang terobsesi dengan wanita tidaklah terbukti. Dan bahkan sebaliknya, channel Komsos telah terbukti memfitnah Martin Luther. Maka tentunya perilaku tim channel Komsos sungguh sangat memalukan, mengingat channel Komsos mengaku berhubungan dengan keuskupan Manado. Coba renungkan, bagaimana sebuah keuskupan bisa mengizinkan sebuah channel yang berhubungan dengannya berdusta dan memfitnah Martin Luther. Apa kata Alkitab mengenai dusta? Kitab Yohanes 8 ayat 44 berkata, Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dan perlu juga Anda ketahui bahwa tuduhan channel Komsos bahwa Martin Luther terobsesi dengan kekuasaan dan kekayaan juga tidak bisa dibuktikan kebenarannya, karena tim channel Komsos tidak memberikan sumber data-datanya. Yang ada tim channel Komsos hanya berimajinasi liar dengan tuduhannya tanpa bukti. Nah, bagaimana dengan tuduhan Martin Luther seorang otoriter? Ini juga tuduhan hasil imajinasi tim Komsos. Sekarang mari kita kembali ke dalil yang digunakan oleh para pelapor. Kepada mereka kami APKAT ajukan pertanyaan sentral berikut. Benarkah narasi-narasi Romo tersebut dapat disetujui sebagai tindakan penistaan atau penodaan suatu agama resmi di Indonesia, secara khusus ialah agama Protestan, sehingga perlu diproses secara hukum positif, pidana? Ternyata dari beberapa pihak Protestan sendiri menyatakan kurang setuju dengan tindakan pelaporan yang dilakukan oleh ormas tersebut. Misalnya, salah satu suara kontra datang dari penganut bid'ah Calvinisme yakni Dr. Deki Ngadas dalam channelnya Verbum Veritatis. Hal mana di dalam postingan komunitas channel YouTube-nya si Dr. Deki menulis, "Saya sangat tidak setuju Patris Allegro dipolisikan. Klaim-klaimnya semisal Protestan heresi, serigala berbulu domba, bukan Kristen dan lain-lain adalah klaim-klaim teologis. Klaim-klaim itu juga dikemukakan dalam konteks wacana apologetik. Itu tindakan intelektual, karena itu seharusnya klaim-klaim tersebut tidak perlu melibatkan baperan dan polisi. Kita hanya perlu menggunakan hak jawab apologetis kita sambil mengedukasi dan mendewasakan jemaat kita sendiri. Tidak perlu juga merasa resah karena klaim-klaim semacam itu orang berwacana dan berapologetika kok kita resah." Apa yang dituliskan oleh Dr. Deki Ngadas tersebut adalah sungguh tepat dan sangat kami setujui. Bukan karena agar Romo Patris semata-mata tidak dilaporkan ya, tetapi atas dasar normatif hukum positif itu sendiri. Benar yang dikatakan oleh Dr. Deki bahwa klaim-klaim tersebut, klaim-klaim teologis, tidak perlu melibatkan baperan dan polisi alias dilaporkan. Apalagi dilaporkan dengan dalil penistaan agama. Mengapa? Karena kita perlu melihat secara objektif aturan dan ketentuan dari undang-undang yang mengatur tentang penistaan agama itu sendiri. Aturan mengenai penistaan agama diatur dalam pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kita lihat ya. Ya, di dalam pasal tersebut terdapat poin B yang berbunyi, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga,
yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Maka, apakah klaim-klaim teologis Romo Patris seperti dalam video berikut? Narasi-narasi yang mengatakan bahwa umat Kristen Protestan adalah serigala berbulu domba, umat Kristiani tidak layak masuk surga, dan umat Kristiani adalah ajaran yang bertentangan dengan Kristus itu sendiri. Ya, apakah klaim-klaim teologis Romo Patris dalam video tadi adalah dimaksudkan agar orang-orang tidak menganut agama apapun yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana larangan dalam poin B dari pasal 156A tadi? Tentu tidak ya. Mari kita dengar langsung apa niat, intensi, dan tujuan narasi Romo Patris langsung dari dan berdasarkan sumber primer dan otentiknya sendiri. Menyerang argumentasi, bantah argumentasinya. Apa yang salah dari pernyataan saya bahwa Protestantisme itu sudah dianatema oleh gereja yang am pada Konsili Trente. Ketika seorang Protestan mengatakan Katolik sesat, itu hanya ungkapan dari akun-akun YouTube, tidak bermanfaat, dan itu hanya provokasi saja, sehingga orang melapor kemana-mana. Jadi sebagai apologet, ingat, kita sebagai pribadi saling menghargai, tapi argumen coba, kenapa kamu merendahkan Patris Allegro hanya untuk mempertahankan kesesatan dalam Protestantisme? Jadi ketika kebenaran menyakitkan, mereka balas dengan sentimen. Saya menyebut Protestan sebagai kelompok yang secara teologis berbahaya. Ingat, karena memecah tubuh Kristus dan menolak banyak kebenaran sakramental. Apa respons mereka? Bukan bantahan teologis, bukan diskusi historis, tapi Romo Patris bilang Protestan ateis, itu fitnah, masuk penjara. Jadi kalau bilang saya penyembah berhala, itu berkat dan penginjilan. Tapi kalau saya bilang ajaranmu sesat, itu kriminal dan penodaan agama. Kami menyebut ajaran Protestan sesat bukan karena benci, tapi karena memang diputuskan sebagai bidat dalam Konsili Trente. Mau tahu teksnya? Jika seseorang berkata bahwa manusia dibenarkan hanya karena iman, terkutuklah dia. Konsili Trente, Kanon 9. Jika seseorang menolak transubstansiasi, terkutuklah dia. Kanon 1, Sesion 13. Kami tidak menyesatkan kamu karena marah. Kami menyebut sesat karena kamu berada di luar gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan kalau kamu tersinggung karena itu, salib Kristus memang batu sandungan bagi yang menolak kebenaran. Jadi, intensi teologis dan pelayanan pastoral sama sekali tidak relevan dengan hasutan agar orang meninggalkan Tuhan yang Maha Esa dan agama. Justru Romo Patris mewartakan Tuhan yang Maha Esa dan agama yang sejati agar dikenali, dianut, dan dihidupi oleh para pendengarnya. Salah satu channel sekular yang mengklaim diri sebagai Pergerakan Indonesia untuk Semua atau Gerakan PIS yang menganut nilai-nilai seperti ini. PIS adalah sebuah gerakan sosial yang pada dasarnya berusaha memperjuangkan Indonesia yang damai, sejahtera, dan bahagia. Kami prihatin dengan berbagai bentuk diskriminasi, intoleransi, penindasan yang terus terjadi atas dasar alasan suku, agama, ras, etnik, orientasi seksual, dan juga kelas ekonomi. Dan hak asasi manusia ini harus dilawan. Dan sebaliknya kita harus merayakan perbedaan, keterbukaan, kemajuan. Nah ya, channel ini juga turut mengekspos Romo Patris. Bahkan si Romo bilang intoleransi yang dilakukan umat Islam agak mendingan dibandingkan umat Protestan. Namanya Romo Patris Allegro, asal Nusa Tenggara Timur atau NTT. Uniknya dalam mengekspos Romo Patris, pembicara dari media yang notabene adalah media sekuler tersebut mencoba masuk ke ranah yang bertentangan dengan esensi mereka sebagai media sekuler, yakni ranah teologis. Menariknya, dalam mencoba masuk ke ranah teologis, si pembicara pun mendasarkan statement-statementnya pada klaim-klaim teologis sepihak dari sisi Protestan. Hal mana dalam hemat kami APKAT perlu kami tanggapi pula secara teologis. Berikut ini klaim-klaim teologis sepihak dari sisi Protestan yang digunakan oleh si pembicara Gerakan PIS.
Sebenarnya ada banyak banget cabang kekristenan di seluruh dunia, tapi yang utama itu adalah Katolik, Ortodoks Timur, dan Protestan. Klaim teologis pertama yang dikemukakan oleh si pembicara gerakan PIS ini bukanlah pandangan representasi kekristenan yang sejati secara umum, melainkan teologi khas Protestan yang disebut sebagai branch theory atau eklesiologi 3 cabang yang dipelopori oleh William Palmer, seorang teolog Anglikan dan salah satu figur terkemuka dalam gerakan Oxford. Karya Palmer yang paling terkenal, A Treatise on the Church of Christ, memperkenalkan teori 3 cabang. Teori ini berpendapat bahwa gereja Katolik sejati, yakni yang didirikan oleh Kristus, kini terbagi menjadi 3 cabang yang sah yang disebutnya sebagai Gereja Katolik Roma, Gereja Ortodoks Timur, dan Gereja Anglikan yang mewakili Protestan. Hal mana Palmer menulis, gereja-gereja Inggris, Roma, dan Timur adalah 3 bagian besar dari komunitas Kristen yang meskipun terpisah satu sama lain oleh dosa skisma atau perpecahan, namun tetap bersatu oleh pengakuan satu iman, oleh sakramen-sakramen yang sama, dan oleh suksesi apostolik para uskup mereka. Jadi yang dipaparkan oleh si pembicara gerakan PIS adalah teologi Protestan, dan ini jelas sepihak. Kekristenan jadi salah satu agama terbesar di dunia dan berpengaruh terhadap sejarah, budaya, dan peradaban dunia, terutama di Barat. Sebenarnya ada banyak banget cabang kekristenan di seluruh dunia, tapi yang utama itu adalah Katolik, Ortodoks Timur, dan Protestan. Nah, menurut Romo Patris, Protestan itu bukan bagian dari kekristenan. Oke, pada klaim kedua ini, ia menuduh bahwa menurut Romo Patris, Protestan bukanlah bagian dari kekristenan. Namun faktanya, itu bukanlah pemikiran, pendapat pribadi, atau opini subjektif dari Romo Patris sendiri. Ini melainkan ajaran magisterial resmi Gereja Katolik. Romo Patris sebagai seorang imam resmi Gereja Katolik hanya menegaskan apa yang dikatakan oleh mendiang Bapak Suci Paus Pius ke-9 di dalam ensiklik Singulari Quadam yang berbunyi, hanya ada satu Gereja Katolik yang kudus dan sejati, yaitu Gereja Roma Apostolik. Hanya ada satu takhta yang didirikan dalam diri Petrus oleh sabda Tuhan, di luar mana tidak ditemukan baik iman sejati maupun keselamatan kekal. Jadi adalah salah kaprah jika menyebut statement Protestan bukan Kristen sebagai menurut Romo Patris semata. Itu adalah ajaran dogmatis resmi Gereja Katolik dalam lingkup teologi, dan Romo hanya menegaskan hal itu. Sebagaimana pembicara gerakan PIS hanya mengutip teori William Palmer tentang 3 cabang kekristenan. Sampaikan lewat video yang diunggah akun Instagram @kristen.protestan pada 21 Juli lalu. Menurutnya, ancaman besar kekristenan itu adalah Protestan, bukan Islam. Islam itu emang ajaran yang beda sama Kristen, tapi Protestan itu serigala berbulu domba. Berikutnya, di sini si pembicara mengekspos statement Romo yang berkata bahwa Protestan adalah ancaman terbesar dan lebih berbahaya dari Islam bagi kekristenan. Statement ini bahkan dipandang berbahaya dan offside, bahkan oleh pihak-pihak bidat yang tidak setuju Romo dilaporkan. Misalnya jika kita kembali melihat postingan Dr. Deki Gadas yang tidak setuju Romo dilaporkan, toh juga menulis seperti berikut. Meskipun demikian, ada satu klaim Allegro yang memang agak berbahaya secara sosial, yakni klaimnya bahwa Protestan lebih berbahaya daripada Islam intoleran. Klaim ini sudah dibahas juga oleh gerakan PIS, kelompoknya Ade Armando. Klaim terakhir di atas memang berbahaya, atau lebih tepat punya potensi bahaya, karena selain tidak apple to apple dan tidak ada buktinya bahwa Protestan lebih intoleran dari Islam intoleran, juga berpotensi mendorong terjadinya persekusi terhadap Protestan yang makin marak terjadi akhir-akhir ini. Namun uniknya, sumber di mana si pembicara gerakan PIS mengutip statement Romo tersebut bukanlah dari video asli Romo Patris Allegro, melainkan dari akun orang Protestan sendiri. Mari kita simak sekali lagi dari mana si pembicara memperoleh referensi ucapan Romo tersebut. Sampaikan lewat video yang diunggah akun Instagram @kristen.protestan pada 21 Juli lalu.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku seiman, kita perlu bertanya kepada pembicara gerakan PIS ini. Bukankah sebagai bagian dari kelompok jurnalis yang objektif, yang mau perbedaan dirayakan, ia perlu mengutip dari dua sisi sumber yang berbeda? Atau jika ia memang hanya mau mengutip perspektif dari sisi yang ia pandang sebagai victim atau korban, yakni dari sumber Protestan, apakah ia tidak menemukan bagaimana di internal Protestan sendiri, khususnya Protestantisme Indonesia, mereka saling mencap sesat dan bahaya satu sama lain? Apakah ia pernah menemukan statement pendeta bidat Calvinis yang di dalam khotbahnya mendiskreditkan bahkan menjudge KKR dari denominasi lain, yakni sekte Tiberias beserta tokoh-tokohnya? Saudara lihat, saya lihat ada iklan KKR. KKR, kesembuhan, pelepasan resesi ekonomi. Urusannya dengan rohani apa? Ini Yesaya Pariaji dengan minyak urapannya. Adakah berita salib? Nol. Adakah berita kematian dan kebangkitan Yesus? Nol. Yang ada adalah mujizat kesembuhan, mujizat kesembuhan. Gereja begini sudah bergeser. Terakhir, akan ada KKR besar di Kupang. Benny Hinn akan datang. Pendeta Stephen Tong pernah berteriak dari Polda, Benny Hinn nabi palsu. Waktu saya lihat itu, saya coba pelajari lebih jauh. Benny Hinn sudah ulang-ulang menubuatkan Yesus datang tahun berapa, meleset terus. Atau apakah si pembicara tidak pernah menemukan statement dari pendeta bidat Calvinis lain yang secara tendensius berkata pendirian STT dari sekte Protestan lain adalah sesuatu yang berbahaya secara serius? Hingga STT ini nanti pasti akan mengajarkan ajaran-ajaran daripada pendeta Erastus. Nah, kenapa saya katakan sangat berbahaya, bahkan menurut saya lebih berbahaya daripada saksi-saksi Yehova. Karena saksi-saksi Yehova itu jelas identitasnya yang memang berbeda dengan kekristenan. Anda lihat gedung gereja atau pertemuan daripada itu, saksi-saksi Yehova, itu ada tulisan Balai Kerajaan, ya, Balai Kerajaan. Sudah jelas itu saksi Yehova, ya. Mereka tidak mengatakan gereja A atau gereja B, tidak. Balai Kerajaan. Nama mereka pun saksi-saksi Yehova. Ya. Jadi sangat clear, sangat jelas, Saudara, ya. Jadi ketika saksi-saksi Yehova misalnya mendirikan sekolahnya, sekolah teologinya misalnya, itu jelas identitasnya sangat jelas, dan orang Kristen yang tahu bahwa itu aliran sesat, tidak mungkin masuk ke sana, Saudara. Tetapi ini yang didirikan Pak Erastus ini namanya saja Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Medan, dan ini di dalam pandangan umum itu dianggap sama dengan STT yang lain. Ya, dengan STT yang lain, Saudara. Dan coba Anda bayangkan berapa banyak anak-anak nanti yang masuk ke sana, lalu belajar di sana, lalu mereka diindoktrinasi bahwa Yesus bukan Yehova, Yesus bukan Logos, Yesus bukan Allah, dia hanyalah manusia sempurna yang dituntun Yahweh, yang dihuni oleh Yahweh, yang sukses jadi juru selamat, lalu diangkat jadi Tuhan. Pastilah itu nanti yang diajarkan, Saudara. Lalu Saudara kalau memperhatikan di sana, jurusannya ini Saudara S1 Teologi. S1 Teologi loh Saudara, ya. Lalu yang kedua S1 Pendidikan Agama Kristen. Bagaimana kalau lulusan di sana, kemudian mereka karena adalah lulusan pendidikan Kristen, lalu mereka melamar di di Departemen Pendidikan, ya. Lalu kemudian mereka diterima, lalu dijadikan guru agama di sekolah-sekolah negeri di mana saja, begitu. Dan mereka membawa ajaran bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Nah, kalau saksi Yehova kan jelas, Saudara. Kalau saksi Yehova kan jelas, ya. Tapi ini lulusan dari Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Medan, misalnya. Lalu sarjana-sarjana pendidikan Kristennya itu mengajar di sekolah-sekolah, mengajar di sekolah-sekolah negeri di mana saja.
Nah, ini bahayanya saudara ya. Ini sangat-sangat berbahaya. Atau apakah si pembicara gerakan PIS sama sekali tidak tahu bahwa ada pendeta bidat Calvinis terkenal dan populer secara terang-terangan di publik menyebut kalau sekte karismatik adalah kekristenan yang palsu? Gerakan karismatik di mana persoalannya? Gerakan karismatik adalah kekristenan yang palsu. Kekristenan yang palsu? Ya. Apanya? Karena Bagaimana dia wujudnya? mengajar manusia percaya untuk dapat uang, percaya untuk dapat kaya, percaya untuk dapat lancar, percaya untuk dapat sukses. Itu berarti Allah tidak mengajar orang berkorban. Allah janjikan orang asal percaya dapat segala berkat. Itu pasti ajaran palsu. Bahkan antara sesama bidat Calvinis sendiri saling menilai sesat dan bahaya satu sama lain. Seperti dalam cuplikan berikut, seorang pendeta bidat Calvinis menyebut pendeta Stephen Tong sebagai sesat karena menerapkan ajaran agama Konghucu. Pak Tong mengatakan bahwa orang Kristen dan hamba-hamba Tuhan perlu mengerti ajaran Konghucu untuk membantu mereka menjadi orang-orang Kristen yang bertanggung jawab atau yang lebih bertanggung jawab. Orang Kristen dan hamba Tuhan perlu mengerti ajaran Konghucu untuk membantu mereka menjadi orang Kristen yang lebih bertanggung jawab. Saudara, terus terang ya, waktu saya mendengar ini kalimat ya, menurut saya ini merupakan penghinaan atau perendahan terhadap Alkitab kita sendiri. Rasanya Alkitab kita tuh jadinya tidak lengkap gitu ya, tidak cukup. Sehingga kita harus menggunakan ajaran Konghucu untuk bisa menjadi orang-orang Kristen yang lebih bertanggung jawab, begitu. Saya tidak bisa terima itu. Coba kita lihat 2 Timotius 3, 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Termasuk menjadi lebih bertanggung jawab, ya atau enggak? Jelas termasuk, saudara. Kitab suci kita sudah cukup. Butuh ajarannya Konghucu. Bagi saya omong kosong. Dan kalau memang butuh ajaran Konghucu, maka kata-kata Stephen Tong itu jadinya bertentangan dengan semboyan reformasi sola scriptura. Maka, jika internal Protestan sendiri saling mencap sesat dan bahaya satu sama lain, atas dasar apakah statement Romo Patris yang berkata Protestan adalah ancaman terbesar bagi kekristenan dibandingkan Islam, itu menjadi statement yang salah. Secara objektif, Islam adalah entitas keagamaan yang sungguh-sungguh asing, berbeda, dan di luar kekristenan. Oleh karena itu, Romo Patris tidak dapat melakukan suatu justifikasi atau preseden tertentu terhadap kelompok atau ajaran yang notabene memang telah berbeda dan tidak membawa embel-embel kekristenan. Singkatnya, Romo Patris tidak dapat memberikan cap penghakiman terhadap Islam, sebagaimana sikapnya terhadap Protestan yang selalu membawa-bawa embel kekristenan dan mengklaim diri sebagai internal Kristen. Mengapa? Karena seperti apa yang diajarkan dengan begitu jelas oleh Rasul Paulus bahwa sebab apakah urusanku menghakimi mereka yang berada di luar gereja? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Maka, sebagaimana Santo Paulus yang tidak memiliki urusan dengan mereka yang di luar gereja alias kekristenan dan hanya berurusan dengan mereka yang berada di dalam, begitu juga dengan Romo Patris yang tidak ada urusan teologi sedikit pun dengan agama lain, yakni Islam, yang begitu mudah dikenali perbedaannya. Sedangkan Romo Patris perlu berurusan dengan Protestantisme yang selalu membawa klaim-klaim kekristenan yang seringkali cukup membingungkan banyak pihak dalam mencari seperti apa kekristenan yang sejati. Islam, entah itu yang moderat dan yang ekstremis atau intoleran sekalipun, tidak dapat mengaku sebagai kekristenan sejati untuk menipu jiwa. Sedangkan ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh mantan-mantan orang Katolik abad 16 yang menjadi bidat bisa menipu orang-orang yang rindu mencari kebenaran firman. Mereka dapat tertipu dengan salib kosong, praktik perpuluhan,
5 sola dan keimamatan umum yang notabene tidaklah dikenali oleh kekristenan semenjak berdirinya. Maka adalah benar Protestan itu lebih berbahaya daripada Islam bagi kekristenan yang sejati. Bahkan Romo Patris ini juga menuduh umat Kristen Protestan itu ateis berbungkus Alkitab. Pada klaim keempat ini, si pembicara pun berkata bahwa Romo Patris menuduh orang Protestan sebagai ateis berbungkus Alkitab. Lalu ia mendefinisikan ateisme seperti berikut. BTW, ateis itu mereka yang sama sekali nggak percaya keberadaan Tuhan. Nah, mungkin karena memegang definisi umum tentang ateisme yang sama dengan si pembicara tadi, pendeta bidat Calvinis berikut tidak terima dan menilai statement Romo tersebut offside, berlebihan, fitnah, dan bahkan perlu diproses atau bertanggung jawab secara hukum jika Romo tidak dapat menjelaskan maksud statement tersebut. Tapi kalau yang ini sudah fitnah ini sudah fitnah ini ya. Saya baca ulang ya. Bahkan Romo Patris juga menuduh umat Kristen Protestan itu ateis berbungkus Alkitab. Dia harus bisa membuktikan ini. Kalau tidak, dia harus bertanggung jawab secara hukum ini. Ini kalau secara hukum ini ya. Ini sudah fitnah ini. Kalau dia bilang Protestan itu sesat, ya tinggal dia nanti buka Konsili Trente ya. Ini ajaran Katolik saya bilang gini, gitu ya, selesai saudara, selesai ya. Tapi kalau dibilang Kristen Protestan itu ateis, buktinya apa? Dia membuktikan dari mana? Apakah dia bisa membuktikan dari hasil konsili gereja atau dari ajaran Katolik yang resmi dari mana? Diambil dari mana? Coba, nanti kita misalnya, seumpamanya ini di pengadilan kan ya, undang semua itu, uskup-uskup yang ada itu. Di mana itu pernyataan iman Katolik yang mengatakan bahwa Protestan itu ateis? Tidak ada. Baik si pembicara gerakan PIS maupun si pendeta sama-sama memahami ateisme adalah sikap atau keyakinan ketidakpercayaan pada eksistensi Tuhan. Namun di dalam lingkup literatur akademik, definisi ateisme sendiri telah bersifat dinamis dan progresif atau mengalami perkembangan makna. Seperti yang dijabarkan oleh seorang filsuf agama, Anthony Flew, di dalam bukunya yang berjudul The Presumption of Atheism, Anthony Flew menulis, yang ingin saya periksa adalah pernyataan bahwa perdebatan tentang keberadaan Tuhan seharusnya dimulai dari praduga ateisme, bahwa beban pembuktian harus berada pada kaum teistik. Kata ateisme bagaimanapun dalam pernyataan ini harus ditafsirkan secara tidak biasa. Sedangkan saat ini makna ateis yang biasa dalam bahasa Inggris adalah seseorang yang menyatakan bahwa tidak ada makhluk seperti Tuhan. Saya ingin kata itu dipahami tidak secara positif tetapi secara negatif. Dalam interpretasi ini, seorang ateis menjadi bukan seseorang yang secara positif menyatakan tidak adanya Tuhan, tetapi seseorang yang hanya tidak percaya. Maka bertolak dari definisi yang dijabarkan oleh Anthony Flew, ateis tidak hanya berarti seseorang yang menyatakan tidak adanya Tuhan saja, melainkan orang yang tidak percaya. Maka ateisme adalah ketidakpercayaan pada sesuatu secara khusus pada dimensi atau aspek supranatural, rohani, metafisik, adikodrati. Definisi ini melegitimasi statement bahwa Protestantisme adalah ateisme berbungkus Alkitab. Mengapa? Sebelum bid'ah ini berdiri di abad 16, dunia kekristenan purba yakni gereja apostolik termasuk beberapa yang kini menjadi gereja mandiri skismatik seperti Asiria Timur, gereja-gereja Oriental Ortodoks, dan juga gereja-gereja Ortodoks Timur Yunani, kesemuanya mengakui kehadiran nyata Tuhan Yesus Kristus di dalam anasir Ekaristi yakni roti dan anggur, mengikuti teladan apostolik dari penerus para rasul. Semua gereja ini meskipun memiliki banyak perbedaan dan ketidaksepemahaman dan ketidaksetujuan dalam hal-hal lain, justru memiliki iman yang sama tentang Ekaristi. Baik gereja Katolik dengan 4 ritusnya, gereja Asiria Timur, gereja-gereja Oriental dan Ortodoks Timur mengimani dan mengamini roti dan anggur yang telah dikonsekrasi adalah tubuh dan darah Kristus secara substansial dan sejati. Semuanya mengamini bahwa
tubuh dan darah Tuhan hadir secara nyata di situ. Namun ketika Protestan hadir dengan ajaran barunya, menyebabkan Eropa Barat yang awalnya hidup dengan paradigma sakramental metafisik, berubah menjadi begitu skeptis empirik dan anti terhadap representasi rohani dalam wujud materi. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan atau penolakan terhadap kehadiran nyata Tuhan di bumi dalam rupa roti dan anggur. Bukankah penolakan terhadap kehadiran nyata tubuh dan darah Tuhan adalah contoh atau bagian dari ketidakpercayaan akan eksistensi Tuhan alias ateisme itu? Dan bukankah itu yang dilakukan oleh Protestantisme yang menyangkal eksistensi substansial Tuhan tersebut dengan menyebutnya sebagai simbol belaka? Gerakan ini digagas oleh seorang biarawan bernama Martin Luther. Martin tuh menempel 95 dalil tesis di pintu gereja di Wittenberg. Dalil itu berisi kritik terhadap penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensi dan penyimpangan lain dalam gereja Katolik. Kali ini dengan begitu yakinnya si pembicara tadi berkata bahwa 95 tesis dalil Luther yang ditempelkan di pintu gereja Wittenberg berisikan kritik atas praktik penjualan surat indulgensi dan penyimpangan lain. Meskipun ia tidak satupun dapat memberikan contoh dari apa yang disebutnya sebagai penyimpangan lain. Dari narasinya ini kami APKAD pun amat yakin bahwa si pembicara adalah orang yang amat begitu awam dengan topik yang ia coba angkat dan ulas. Ketika ia berkata bahwa 95 tesis Luther mengkritik praktik penjualan surat indulgensi, hal yang perlu ditanyakan kepada si pembicara adalah apakah sikap kritis Luther tersebut sebagai bukti ia menolak atau mendukung indulgensi? Apakah kritik Luther atas penjualan surat tersebut karena ia tidak setuju dengan indulgensi itu sendiri, atau justru karena ia hendak membela teologi sejati dari indulgensi? Atau apakah si pembicara tahu apa itu indulgensi? Atau minimal apakah si pembicara telah atau pernah membaca apa isi 95 tesis Luther yang ia sebut tadi? Kami sangat yakin si pembicara tidaklah siap dengan pertanyaan-pertanyaan ini ya. Untuk itu kami akan membantunya menjawab. Hal pertama yang perlu diketahui oleh pembicara tersebut adalah di dalam 95 tesis Luther tersebut terdapat tesis yang ke-71 yang berbunyi seperti berikut. Biarlah orang yang berbicara menentang kebenaran surat pengampunan dosa Paus terkucil dan terkutuk. Maka jika Luther di dalam tesis yang ke-71-nya itu, Luther mengutuk siapa saja yang menentang atau melawan kebenaran dari indulgensi, pertanyaannya sudah berapa jumlah orang Protestan pasca Luther yang kena atau jatuh di bawah kutukan Luther ini sendiri? Alias, sudah berapa banyak orang Protestan modern yang anti-indulgensi yang telah dikutuk leluhurnya sendiri, yakni Luther? Jadi, Protestan artinya mereka yang memprotes otoritas gereja Katolik saat itu demi kembali ke ajaran Alkitab. Nah, dalam statementnya yang ini, si pembicara mengulangi klaim sepihak dari Protestan bahwa Protestantisme adalah gerakan demi kembali ke ajaran Alkitab. Inilah mitos klasik dan terutama yang disebarkan oleh reformasi abad ke-16 yang lebih cocok kita sebut sebagai revolusi atau deformasi. Yakni mitos bahwa Protestantisme mengajak orang-orang Kristen untuk kembali ke Alkitab, atau dikenal dengan seruan khas mereka yaitu Back to the Bible, yang merupakan perwujudan dari prinsip utama mereka, yakni sola scriptura. Biasanya dalam menanggapi statement mitos Protestan tersebut, para apologet kita seringkali menegaskan bahwa kembali ke Alkitab saja tidak cukup, karena pentingnya peran tradisi apostolik dan pentingnya otoritas atau wewenang mengajar gereja. Sehingga karena kita seringkali merespon sola scripturanya mereka dengan argumen seperti itu, para bidat Protestan akhirnya makin merasa pede dan tervalidasi bahwa mereka betul-betul telah kembali pada Alkitab. Atau bahkan mereka kemudian merevisi definisi sola scriptura yang awalnya bermakna solo scriptura alias scripture alone, yakni
Hanya Alkitab saja yang cukup dan satu-satunya sumber pedoman, pengetahuan, otoritas, dan pegangan dalam segala aspek. Sebagaimana pengakuan dari pencetus sola scriptura sendiri yakni Luther, dan diteruskan oleh pengakuan-pengakuan resmi Protestan klasik. Kini pengertiannya diubah menjadi seperti penjelasan bidat berikut. Pada umumnya mereka berpikir bahwa sola scriptura berarti orang Protestan percaya kita tidak butuh yang lain. Kita hanya perlu baca Alkitab. Nah itu kesalahan. Itu kesalahan. Sola scriptura tidak sama dengan solo scriptura. Solo itu hanya Alkitab toh, kamu tidak perlu yang lain. Kami percaya sola scriptura, bukan solo scriptura. Jadi jangan goblok. Maka yang terutama harus diingat oleh kita Kristen sejati dalam menanggapi sola scriptura dan klaim mitos back to the Bible ialah dengan menguji apakah benar Alkitab sungguh-sungguh menjadi pijakan kebenaran di dalam bid'ah abad 16 dan turunannya? Benarkah Protestan sungguh-sungguh telah kembali pada Alkitab? Kapankah Protestan itu betul-betul dapat kembali kepada Alkitab? Justru pada saat awal pendiriannya, Protestan malah menempatkan Alkitab di bawah kaki subjektivisme pendirinya. Hal mana terhadap kitab Wahyu, Luther berkata bahwa masing-masing orang dapat memberikan penilaian secara bebas terhadap kitab Wahyu. Dan menurut penilaian pribadi Luther, kitab Wahyu tidaklah mengandung kebenaran dan jejak Roh Kudus. Padahal kitab Wahyu adalah bagian integral yang formal, sahih, valid, kanonik, dan terilhami dari kitab suci itu sendiri. Itu adalah inspirasi penyingkapan yang diterima oleh Rasul kesayangan Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Wahyu kepada Santo Yohanes Rasul. Tapi justru dinilai tidak memiliki jejak Roh Kudus di dalamnya oleh bidat abad ke-16. Lantas jika pada permulaannya saja pendiri Protestan meremehkan isi Alkitab, maka memang mitoslah seruan back to the Bible yang digagas oleh gerakan sesat itu. Kita pun dapat bertanya lebih dalam lagi, apakah buktinya Protestan telah back to the Bible? Di mana bukti mereka mewujud nyatakan nubuat Bunda Maria di dalam Lukas bab 1 ayat 48 yang menyatakan semua generasi atau keturunan manusia akan menyebut sang Bunda sebagai terberkati. Justru yang Protestan lakukan malah kebalikan dari nubuat ini. Tidak sedikit teologi sesat abad 16 yang berkata bahwa sang Theotokos ini adalah berhala, perempuan berdosa, dan sebutan-sebutan keji lainnya. Atau di manakah bukti bahwa Protestan sungguh-sungguh mengamalkan kata-kata Tuhan dan Juru Selamat di dalam Injil Matius bab 26 ayat 26 secara eksplisit tanpa eksegesis personal? Maka ketika channel Gerakan Peace hendak membahas kekristenan berdasarkan klaim-klaim teologis versi Protestan secara sepihak, hal itu makin menegaskan nilai yang sedang diperjuangkan oleh Romo Patris, yakni apologetika Kristen sejati terhadap pengaruh kesesatan Protestan yang begitu kuat di Indonesia. Mengakhiri tanggapan apologetis kami seputar Romo Patris Allegro yang kami amat hormati dan cintai, kami tertarik dengan statement terakhir dari si pembicara channel Gerakan Peace berikut. Di beberapa hal Katolik dan Protestan tuh memang berbeda, tapi inti ajarannya itu sama. Kasih. Yuk kedepankan persamaan daripada perbedaan. Jika channel Gerakan Peace hendak mengingatkan dan mendorong Romo Patris dan semua yang mengaku Kristen di Indonesia untuk saling mengutamakan kasih dalam hal ajaran dan bahkan menyarankan agar lebih mengutamakan persamaan daripada perbedaan, mungkin statement pendeta berikut perlu didengarkan oleh channel Gerakan Peace dan semua pembicaranya. Jadi bagaimana? Harus menekankan kasih atau keadilan? Justru kalau kamu menekankan kasih, maka kamu pasti harus melakukan keadilan dan kebenaran. Jangan membuang keadilan dan kebenaran atas nama kasih. Itu kasih yang tidak betul, itu kasih yang tidak beres. Sekarang ya, banyak orang bilang, ini misalnya terkait dengan Pak Yosua Teo ini. Saya lihat beberapa teman sudah membahas, ada Pak Pendeta Muriwali, ada Pak Dr. Deking Gadas,
Pak Samuel Gunawan membahas dengan keras. Lalu ada yang bilang, ini namanya tidak kasih. Tidak. Kalau saudara baca di Yakobus pasal 3, hikmat dari atas. Pertama-tama murni, kedua baru pendamai. Jangan korbankan kebenaran demi perdamaian. Saya dibilang oleh seseorang, bilang ada orang yang dia tidak mau memihak ini atau ini. Tidak mau. Dia netral. Saudara, netral itu tidak selamanya benar. Ya, bahkan netral itu juga bisa salah, bisa sesat. Sekarang, kalau Kak Mariam, kita mau persoalkan 1 tambah 1 berapa? Lalu Kak Mariam bilang 1 tambah 1, 2. Lalu datang orang lain nih, 1 tambah 1, 4. Bertengkar 2 orang ini ya. Seharian tengkar terus. 1 tambah 1, 2, 1 tambah 1, 4. Setelah bertengkar ribut, datanglah saya. Datanglah saya mau netral, tidak mau pro. Saya mau ada di tengah-tengah. Ya kan? 1 tambah 1 berapa? 2. Betul 2? Ya. 2. Yakin? Yakin. Jangan mau menang sendiri dong. Ya. Jangan mau menang sendiri. Ya. Yang ini 1 tambah 1, 4. 4. Pokoknya 4. Jangan mau menang sendiri. Ingat. Ya, kita itu sesama hamba Tuhan. Jangan mau menang sendiri. Mengalahlah. Berapa? 4. Coba you turun 1. 4 kurang 1, 3. Ini 2. Jangan ngotot mau menang sendiri. Coba naik 1. Naik 1, 3. Ini 4 turun 1, 3. 2 naik 1, 3. Jadi 1 tambah 1, 3. Ya kan? Adil kan? Saya tidak pro sana, tidak pro sini. Kita cari jalan tengah. 1 tambah 1, 3. Mulai sekarang jangan berkelahi lagi ya. Jangan bertikai lagi. Maka diam. Aman, damai. Damai memang, tapi apa yang korban? Yang korban itu adalah kebenaran. Karena apa? Karena 1 tambah 1 jadi 3. Kalau saya sudah berdiri 1 tambah 1, 2. Sampai dunia kiamat pun saya tidak akan mau setuju 1 tambah 1, 4. Mau bertengkar sampai mana pun saya tidak akan setuju. Ya. Mau geger bagaimanapun juga pokoknya 1 tambah 1, 2. Saya tidak mau kompromi. Itu namanya mementingkan kebenaran dari perdamaian. Makanya kan saya bilang, langit kebenaran tetap kebenaran sekalipun langit runtuh. Nah, itulah yang dilakukan oleh Romo Patris. Beliau dinilai tidak memiliki kasih, keras, fanatik, intoleran, dan sebagainya. Karena beliau sungguh memperjuangkan ortodoksi kekristenan yang sejati, yang tidak terlena dengan kompromi 1 tambah 1 sama dengan 4, hanya karena alasan perasaan emosional semata. Sebagaimana kemurnian adalah nilai tertinggi menurut Santo Yakobus, lalu diikuti dengan kasih, begitu pula pelayanan apologetis Romo Patris. Dan itulah ajaran Katolik seperti yang disampaikan oleh Paus Pius ke-11 di dalam Mortalium Animos, bahwa bahkan Santo Yohanes yang adalah rasul cinta kasih pun dapat melarang umat Tuhan untuk tidak memiliki hubungan secara mutlak dengan orang-orang sesat. Dengan demikian, sebagaimana yang telah kami ucapkan di awal, maka Romo Patris Allegro perlu mengulangi pertanyaan dari Santo Paulus kepada gereja di Galatia, yakni, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Apakah dengan menyatakan fakta dan kebenaran tentang protestantisme, Romo Patris sang pejuang ortodoksi pun kalian anggap sebagai musuh nasional? Kyrie eleison. Inilah Abkat Apologetika Katolik. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin.